negara pakai. Oke, lanjut. Perlindungan anak itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Sekalipun kita tidak berorganisasi, juga adalah tugas dan tanggung jawab kita. Karena memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, secara individu, orang per orang maupun lembaga, itu adalah bagian dari bela negara. Karena kalau anak-anak tidak terlindungi, negara ini akan hancur. Terlindungi dari berbagai peristiwa, pelanggaran, dan seterusnya. Jadi kewajiban kita lah justru agar anak-anak kita ini tidak terlanggar haknya, sehingga anak-anak kita akan mengisi masa depan dari keluarga maupun negara. Jadi upaya yang dilakukan orang per orang maupun kelembagaan itu untuk melindungi anak, menjaga anak, membela anak, itu adalah bagian dari bela negara. Jadi sahabat-sahabat saya yang di sini yang peduli dengan persoalan anak, baik orang per orang maupun kelompok maupun organisasi, kita mengenalnya ada kelompok kerja perlindungan anak, itu bagian dari membela negara. Karena sekali lagi yang mengisi negeri ini adalah anak-anak kita yang sekarang. Anda bisa bayangkan kalau anak-anak kita di Indonesia ini tidak terlindungi, maka dia akan mengisi negara yang bagaimana. Disitulah mula asal dari runtuhnya sebuah negara. Jika kita tidak melindungi anak dan sekarang sebagai generasi penerus untuk keluarga dan negara, maka negara ini pasti hancur. Pasti hancur. Karena apa? Satu, tadi itu. Yang kedua, karena mengapa anak harus dilindungi? Karena anak itu merupakan manusia yang punya harkat dan martabat, yang dia punya hak untuk dilindungi dari segala bentuk apapun yang melanggar diri anak itu. Itu prinsip dasarnya dulu. Jadi kalau teman-teman ini ada di kelompok kerja, bukan saja di Tanjung Morawa, di tempat-tempat di negeri mana di beberapa daerah, itu yang harus kita tekankan, bahwa kita memberikan pembelaan, pertolongan. Tadi saya duduk saja sudah ada 2 kasus. Kalau kita itu biarkan, maka kita ikut serta namanya terjadinya pelanggaran itu. Kalau kita diam, Pembiaran ya? ya pembiaran, dan itu juga bisa dipidana kita, karena kita tahu tapi kita nggak bisa bikin apa-apa. Sama seperti Perry ini media, dia tahu tapi nggak dia beritakan. Tapi bukan hoax ya, berita yang sesungguhnya. Kalau dia diam-diam aja gitu, karena dia menerima uang gitu, nah ini tidak bela negara. Jadi peran media sangat penting. Maka tadi kan Perry sudah mengingatkan, pun ada kelompok kerja di sini, hati-hati. Karena kalau kita melenceng dari apa visi dan misi kita, ya urusannya kita, ya kan itu. Tidak ada memang yang harus mengontrol sampai ke rumah-rumah teman-teman kan gitu. Tapi kan hati nurani, ketulusan. Itu yang saya lakukan 37 tahun. Yang ketiga, kenapa saya mau katakan itu? Kalau kita biarkan seperti Perry, media dan sebagainya, siapapun, ada peristiwa di rumah, di lingkungan kita, bukan hubungan biologis kita, tidak memberikan pembelaan, itu adalah sebuah pelanggaran. Ya. Selain kita tidak bela negara, kita juga melanggar. Karena ikut serta berdiam diri kita terhadap peristiwa yang ada. Padahal kewajiban kita lah untuk melindungi itu. Maka prinsip dasarnya kita memberikan pertolongan, yang khususnya yang di tempat ini, kepada anak-anak bukan karena materi. Belum tentu Pak, kalau hati nurani tidak perlu gerak. Itu yang mau saya tanamkan teman-teman di sini. Jangan dikirim uang. Ya jangan uang. Soalnya tidak butuh sepeda motor, bensin. Tapi dengan sendirinya, saya sudah sampai ke Ufuk Timur, saya tidak mendapatkan upah apapun. Tetapi orang memberikan jalan kepada saya supaya datang ke sana. Sama aja nih. Habis yang bawa saya sama Perry ke tempatnya orang Bono itu. Saya nggak bayar apa-apa kan. Tapi bensin mereka habis kan. Wajar nggak mereka mendapatkan imbalan? Wajar, karena beli bensin mereka. Bapak juga begitu. Tapi bukan itu tujuan. Karena kita ini adalah umat beragama. Sekali kita memberikan perhatian pada orang yang membutuhkan kita, Tuhan pasti akan kasih jalan bahwa kita akan dapat sesuatu dari tempat yang lain. Yang memberikan perhatian
yang kita punya di seluruh dunia aktivis untuk perlindungan anak itu dipuja itu. Karena apa? Mempersiapkan anak, baik itu dia anaknya sebagai korban, pelaku maupun saksi. Itu yang saya ingin tanamkan untuk kawan-kawan. Karena apa? Ada niatan saya, ketulusan saya tidak berhenti memberikan yang terbaik bagi anak-anak, kecuali dunia ini runtuh. Sudah pegang Pak. Kalau udah runtuh, tapi sepanjang kita masih bisa diberikan nafas, ayo berikan yang terbaik bagi anak. Sekali waktu kita bisa membebaskan anak dari penderitaannya, bangganya bukan main. Kalau nggak bisa tidur masih terus. Karena dunia anak itu harus beda. Kalau yang sudah dewasa, udahlah. Dari mencuri jangan bela. Tapi anak mencuri sekalipun harus dilihat akar masalah kenapa dia mencuri. Faktor apa nih? Harus diteliti. Maka selain ketulusan hati, keterpanggilan, pengetahuan harus cukup juga. Sama menyerahkan kepada polisi kan. Nangkap apa bisa nggak kita langsung pengadilan? Tetap harus ke polisi. Memberkas, visum, alat bukti dikumpulkan, serahkan kejaksaan serahkan pengadilan. Nah, proses hukum acara itu juga Bapak harus pelajari. Nah, dalam 2 kasus tadi itu juga begitu. Lihat, sekarang sudah dilaporkan ke Polresta, Deli Serdang, dan LP-nya sudah ada. Adalah kewajiban korban ketika LP itu diterima, ya, paling tidak seminggu, kita datangin lagi. Seharusnya bukan didatangi, tapi sebenarnya ada kewajiban mereka kirim surat ke kita. Tapi kalau nunggu-nunggu itu kan lama Pak, pos riwayat datang, tanya kepada polisi pun juga nggak marah. Malah dia terima kasih kalau sudah SP2AP. Jadi setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan laporan hasil atau surat pengembangan hasil penyidikan SP2AP. Di dalamnya itu akan dijelaskan penyidiknya siapa, perkaranya apa yang sudah dilakukan. Jadi kita tahu. Seharusnya memang kewajiban polisi itu. Tapi kalau itu kewajiban itu ada di seluruh Indonesia, ya nggak jalan-jalan juga. Jadi seperti itu tadi. Jadi kita artinya ya rendah hati aja, tanya aja di sana. Nggak no problem. Gitu. Tanya. Enggak, silakan. Mumpung masih tidak. Ya, seminggu ibu kan busuk. Ya, kami sudah seminggu Pak. Kiri. Rapat lagi Samosir kemana lah Pak? Medan. Ada waktu padat. Pada intinya Pokja Perlindungan Anak itu kita itu aktivis sosial, juga pengawasan, pengawasan terhadap bagaimana kita memberikan hak perlindungan bagi anak, baik anak itu sebagai korban, pelaku ataupun saksi, kan gitu. Bagaimana kedepannya kita sebagai penggiat sosial aktivis anak ini dapat memberikan kenyamanan terkait dampak-dampak lingkungan sosial yang terjadi pada anak-anak, khususnya di Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Tanjung Merawa. Itu sih, ingat kita kerjanya sosial, berarti tidak ada menggaji, bukan negara menggaji kita. Nama juga kita ini lembaga independen, kita juga adalah aktivis sosial. Tapi jangan khawatir, dari apa yang kita lakukan itu, kegiatan-kegiatan sosial kita lakukan itu jatuhnya kepada ibadah, maka Tuhan juga tidak akan berdiam diri. Pasti di belakang hari akan ada dari belakang masuk. Kan itu, hal-hal yang positif kita lakukan itu pasti ada timbal baliknya. Sahabat anak Indonesia, menjaga dan melindungi anak merupakan bela negara. Sahabat anak Indonesia, menjaga dan melindungi bela negara.